Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 31. Perkenalkan, nama saya Afratul Ali dan teman saya. Oleh Inisiatif Ramadhani, kami dengan NPM 2303-2010043 dan NPM 2303-2010058. Di sini kami akan mempresentasikan running software tugas besar kami dengan simulasi diskrit dan simulasi dinamis menggunakan software. Kan software Vensim yaitu menggambar diagram SLD menggunakan Vensim. Langkah pertama yaitu kita buka Vensim. Pertama kita buka Vensim dulu. Baik, langkah pertama untuk membuat diagram SLD pada Vensim yaitu kita gunakan variabel, yaitu yang pertama yaitu kita tentukan yaitu jumlah produksi maksimalnya. Kemudian mengikuti hasil produksi. Kemudian terdapat presentase keberhasilan produksi. Kemudian terdapat ketersediaan stok pada mengikuti. Kemudian terdapat rasio permintaan tahunan. Kemudian terdapat permintaan pada pelanggan. Kemudian terdapat jumlah permintaan. Kemudian terdapat peningkatan permintaan. Selain ada peningkatan permintaan, terdapat penurunan permintaan. Kemudian dari ketersediaan stok Menggoti terdapat Menggoti yang basi di gudang. Nah, dari Menggoti basi di gudang terdapat presentase Menggoti yang basi. Kemudian terdapat presentase peningkatan permintaan. Kemudian juga terdapat presentase penurunan permintaan. Baik, di sini untuk menghubungkan sebab akibat kita menggunakan arrow, yaitu dari sumber ke tujuannya. Yang pertama yaitu jumlah produksi ke Menggoti, di mana jumlah produksi maksimal mempengaruhi Menggoti hasil produksi, yaitu dengan nilai yaitu bernilai positif. Nah, yang artinya yaitu semakin tinggi kapasitas produksi, maka maksimal Menggoti pada produksi juga akan semakin meningkat atau sebanding. Kemudian terdapat presentasi keberhasilan produksi terdapat Menggoti hasil produksi, di mana nilainya yaitu bernilai positif. Yaitu jika tingkat keberhasilan produksinya semakin meningkat, maka jumlah presentasi keberhasilan juga akan semakin meningkat. Kemudian terdapat Menggoti hasil produksi terhadap ketersediaan stok Menggoti, yaitu yang bernilai positif.
di mana semakin banyaknya mengganti pada produksi, maka stoknya juga akan semakin meningkat atau sebanding. Kemudian pengaruh ketersediaan stok mengganti terhadap mengganti yang basi di gudang juga akan bernilai positif. Mengapa? Karena jika stoknya menumpuk, maka mengganti yang basi juga akan semakin tinggi, yang artinya juga sebanding. Kemudian, menggoti yang basi terhadap presentase menggoti yang basi itu juga akan semakin meningkat. Dikarenakan ketika menggoti yang basi di gudang semakin menumpuk, maka menggoti dalam presentase juga akan semakin naik atau sebanding. Kemudian terdapat permintaan tahunan pada menggoti itu mempengaruhi terhadap permintaan pelanggan, di mana yaitu nilainya bernilai positif. Yang artinya ketika kenaikan rasio permintaan per tahun ini kepada konsumen akan meminta lebih banyak, maka permintaan pelanggan juga akan semakin naik, yang artinya juga sebanding. Kemudian terdapat permintaan pelanggan terhadap jumlah permintaan, di mana nilainya bernilai positif, yaitu dikarenakan semakin tinggi permintaan pada jumlah pelanggan, maka akan semakin meningkat juga permintaan pelanggannya. Dibetulkan dulu biar jelas tandanya. Kemudian jumlah permintaan mempengaruhi ketersediaan stok mango tea. Mengapa? Karena jumlah permintaan semakin meningkat, maka ketersediaan stok juga akan semakin menurun karena bernilai eh, negatif. Karena produk yang akan dikeluarkan pada mango tea pada jumlah permintaan akan semakin berkurang atau tidak sebanding, yang artinya berlawanan. Kemudian adanya jumlah permintaan terhadap peningkatan permintaan, di mana yaitu hasilnya bernilai positif. Yaitu jika jumlah permintaannya meningkat, maka akan mendorong tren peningkatan permintaan juga pada selanjutnya juga akan semakin meningkat. Kemudian adanya peningkatan permintaan terhadap pengaruh presentasi permintaan, di mana yaitu nilainya akan bernilai positif. Di mana nilai presentasi peningkatan akan bernilai positif, yang artinya ketika tren peningkatan permintaan terus naik atau melonjak, maka presentasi peningkatan permintaan juga akan semakin tinggi atau sebanding. Kemudian adanya jumlah permintaan yang mempengaruhi penurunan permintaan, yaitu yang bernilai negatif. Di mana yang artinya jika permintaan itu sendiri semakin tinggi, maka akan terjadi kejenuhan pada pasar itu sendiri pada Menggoti ini, maka akan semakin menurun. Kemudian terdapat penurunan permintaan terhadap pengaruh presentasi permintaan, di mana nilai ini akan bernilai positif, yaitu semakin besar penurunan permintaan, maka presentasi penurunan permintaan juga akan semakin tinggi atau sebanding. Jadi, kesimpulan dari penggunaan diagram SLD adalah semakin kita bernilai plus, maka akan semakin kuat atau sebanding. Dan ketika bernilai negatif, maka eh, ketersediaan stok ataupun penurunan permintaan juga akan semakin menurun atau berlawanan terhadap menggoti yang basi ataupun presentasi menggoti yang basi. Baik, presentasi selanjutnya pada running software Anilogic akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai running software discrete dengan software AnyLogic. Lalu kita di sini akan membuat model baru.
Di sini kita rename saja sesuai kebutuhan. Di sini saya akan rename dengan nama tugas besar lab psikop. Lalu finish, lalu akan muncul halaman main. Lalu di sini kita akan ke project, ke simulation main. Lalu di sini kita akan unchecklist skip eksperimen. Lalu kita mengatur stop menjadi stop at specified date. Lalu di sini kita akan mengatur start date. Di sini kita menyesuaikan dengan jadwal buka UMKM TPOC-nya. Jadi di sini UMKM TPOC ini buka mulai jam 12 sampai jam 9 malam. Kita sesuaikan dengan start jam 12 siang sampai end-nya di jam 9 malam. Lalu selanjutnya kita ke palette dan kita pilih agent type. Kita drag and drop ke halaman main. Di sini kita ganti agent type-nya dengan nama entitas produk kita, Mingguti. Di sini di AnyLogic tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita gabung saja penamaannya atau bisa menggunakan underscore. Tapi di sini kita gabung saja Mingguti. Lalu kita next, lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita pilih yang kita pakai yang box open, box one open, dan finish. Lalu akan muncul halaman Mingguti. Di sini kita kembali ke project dan kita lihat sudah ada halaman Mingguti. Lalu kita kembali ke project lagi dan kita pilih agent type, kita drag and drop ke halaman main lagi. Lalu di sini kita ganti namanya menjadi operator. Lalu kita sesuaikan, kita pilih office worker, finish. Lalu akan muncul halaman operator. Kita kembali lagi ke halaman main, kita cari tools schedule di sini untuk mengatur waktu istirahat dari operatornya, dari UMKM-nya. Jadi di sini schedule kita ganti dengan nama istirahat. Lalu untuk data ini kita atur waktunya sesuai kebutuhan. Jadi di sini kita checklist semua hari, kita tambah lalu checklist semua hari. Kita lebarkan saja biar kelihatan. Checklist semua hari sampai Saturday. Lalu kita pilih start dan end, sesuaikan tadi waktu kita mulai buka UMKM. Untuk istirahat ini startnya berarti mulai dari jam 4 sore sampai endnya jam 5 sore. Waktu istirahat 1 jam. Lalu ini kita minimize lagi. Selanjutnya kita cari tool search untuk entitas kedatangan bahan baku. Di sini kita rename search-nya menjadi bahan underscore baku underscore datang. Kita pakai underscore karena nggak bisa pakai spasi.
Kita sesuaikan lagi posisinya. Lalu selanjutnya kita pilih select output. Di sini karena produk satu, jadi kita pakai yang select output dan disambungkan ke entitas bahan baku datang. Di sini select outputnya bisa di apa? Bisa di show name-nya di uncheck list, jadi tidak perlu ditunjukkan nama select outputnya. Sesuaikan lagi posisinya, lalu bisa kita selanjutnya mencari tools queue. Di sini adalah untuk entitas produknya, jadi kita rename queue dengan nama. Ini kita rename dengan nama minggu underscore t, yaitu nama produk kita sendiri. Ini untuk bahan baku datang dan select outputnya bisa disambungkan, di connect. Selanjutnya kita cari time measure start. Sini untuk digunakan sebagai tanda waktu mulai. Jadi kita rename jadi waktu underscore mulai. Lalu di sini kita konekkan lagi antara minggu T dan waktu mulai. Lalu kita sesuaikan lagi posisinya agar bisa dibaca. Selanjutnya kita cari tools service. Di sini untuk menggambarkan setiap 4 proses. Untuk service yang pertama ini bisa langsung dikonek dengan konektor tadi, waktu mulai, mengikuti, dan bahan baku datang. Jadi service ini kita rename menjadi eh, pengisian underscore bubuk underscore rasa underscore minggu underscore t, yaitu tadi jangan lupa dikonekin, kita konek lagi. Selanjutnya kita tambahkan tool service lagi untuk proses yang kedua. Ini akan langsung terkonek dengan proses yang pertama tadi, pengisian bubuk rasa. Lalu di service yang kedua ini kita rename jadi nama proses yang kedua, yaitu penuangan underscore teh underscore ke dalam cup dan pengadukan. Di sini bila lembar kerjanya masih kurang bisa diperbesar lagi agar cukup penulisannya. Lalu di sini kita posisikan lagi agar nama tiap stasiun kerja bisa terbaca. Ini kita perbesar lagi karena prosesnya cukup panjang. Selanjutnya kita masih menambah tools service lagi untuk proses yang ketiga. Lalu kita connect lagi dengan proses-proses yang sebelumnya. Dan untuk service yang ketiga ini kita ganti namanya menjadi nama proses yang ketiga, yaitu pencampuran underscore S underscore batu. Lalu kita tambahkan tool service lagi untuk proses yang terakhir. Lalu kita connect lagi dengan stasiun-stasiun yang sebelumnya.
Lalu di sini untuk service yang terakhir ini kita rename dengan nama eh, penutupan underscore cup underscore dengan underscore. Lalu kita sudah besarkan, sesuaikan posisinya agar semua proses bisa terlihat dan terbaca. Lalu kita masukkan time measure end. Di sini diposisikan sebagai waktu total. Jadi di sini kita rename sebagai waktu underscore total. Lalu kita sesuaikan lagi ya lembar kerjanya bisa diperbesar lagi. Sebelumnya kita connect dulu dengan proses-proses yang sebelumnya. Sini kita posisikan agar lurus dan diperbesar lagi lembar kerjanya. Selanjutnya kita cari closing. Di sini kita posisikan sebagai entitas. Kita rename dengan nama menuju underscore gudang. Lalu kita cari tools untuk kita cari tools resourceful. Kita drag and drop lagi ke halaman main dan di sini diposisikan sebagai operator satu. Kita rename sebagai operator satu. Ini kita konekkan juga select outputnya. Lalu kita di sini akan membuat pad. Kita klik dua kali, lalu kita klik di halaman dan untuk mengakhiri kita klik dua kali lagi. Lalu di sini untuk padnya kita rename dengan nama antrian mengikuti. Di sini kita pilih rectangular node, kita klik di halaman main, dan di sini akan ini kita rename sebagai anti underscore proses yang pertama yaitu pengisian underscore bubuk underscore rasa underscore minggu underscore t. Di sini sebagai antrian proses pertama. Lalu kita klik point node, kita klik di sebelahnya, sebelah rectangular node. Ini kita klik dua kali, terus kita klik di sini, dan kita sesuaikan ukurannya dengan mengklik lingkaran kecil, kita bisa besarkan. Lalu kita ganti namanya menjadi stasiun pengisian bubuk rasa mengikuti atau bisa ditulis ST aja. Lalu kita kembali drag and drop rectangular node, kita klik dua kali, dan kita klik di halaman main di bawah point node. Di sini diposisikan sebagai lalu untuk antrian dan stasiun tadi bisa di copy aja dan dipaste untuk digunakan sebagai proses-proses berikutnya sampai 4 proses. Kita copy, paste ke sebelahnya, kita copy lagi dan kita paste lagi. Proses yang terakhir. Lalu di sini karena operator hanya satu, tempat operatornya, jadi kita pindah ke tengah aja. Lalu untuk yang hasil copy paste tadi kita ganti namanya sesuai dengan stasiun kerjanya. Jadi untuk yang proses yang kedua ini kita ganti menjadi antri penuangan teh dan dan pengadukan.
Lalu untuk point node-nya kita ganti nama stasiunnya menjadi stasiun penuangan teh ke dalam cup dan pengadukan. Selanjutnya kita ganti lagi untuk proses yang ketiga, kita ganti menjadi antrian proses yang ketiga, yaitu antri underscore pencampuran underscore es batu. Lalu untuk point-nya kita ganti menjadi stasiun pencampuran underscore es underscore batu. Di sini untuk proses yang terakhir kita ganti namanya menjadi antri penutupan cup dengan mesin es. Dan untuk point yang terakhir kita ganti sesuaikan dengan proses yang terakhir, yaitu stasiun penutupan cup dengan mesin pres. Kita cek satu-satu apakah namanya sudah sesuai dengan prosesnya. Selanjutnya di sini untuk atraktor kita pilih satu. Di sini yang kita pilih atraktor adalah pada bagian tempat operatornya, rectangular node yang terakhir. Atraktornya menjadi satu, lalu untuk arahnya kita pencet dan kita ganti menjadi 270 derajat. Gunanya adalah agar operator ini beraturan berhadapannya, jadi tidak berantakan ya, tidak sembarangan. Dan selanjutnya kita di sini pilih 3D Object sebagai mesinnya. Jadi di sini karena kita tidak menggunakan mesin, jadi kita untuk prosesnya kita pilih table saja untuk ketika processing table. Dan yang terakhir saya sesuaikan menjadi kita pilih yang butterfly di akhir, yaitu produk yang sudah jadi. Di sini kita ke analyze, lalu kita masukkan histogram. Kita kita pilih yang presentation. Jadi ini untuk bisa melihat visualisasinya, kita pilih 3D window untuk melihat hasil runningnya nanti. Kita sesuaikan besarnya agar terlihat jelas. Nah, di sini kita cek satu-satu untuk bahan baku dasar ini. Eh, Agentnya kita ganti jadi Gothic. Pastikan tuh yang di advance ini juga agentnya yaitu Gothic. Lalu untuk yang select output ini probability-nya sudah 0,5 dengan agent Gothic. Lalu untuk Gothic ini agent location-nya sudah sesuai dengan agent Gothic. Lalu kalau formula juga sudah sesuai. Lalu untuk pengisian bumbu rasa ini kita sesuaikan lagi. Kita besarkan saja biar kelihatan. Jadi di sini agent location-nya yang Q itu ada di pengisian bumbu rasa antri. Dan untuk agent location delay-nya di stasiunnya. Lalu untuk resource set-nya ini operator satu ya.
dengan maksimum queue capacity-nya ini dicentang. Di sini attempts-nya kita agent type-nya mengikuti. Lalu ke proses yang kedua ini disesuaikan lagi agent location-nya berarti di antri penuangan T. Agent location delay-nya ada di stasiun penuangan T. Dengan advance agent type-nya mengikuti. Di sini juga maksimum queue capacity-nya masih dicentang. Ini agent location dan delay-nya kita sesuaikan lagi. Resource set-nya kita sesuaikan lagi yaitu kita masukkan at least operator 1. Sini agent location-nya masih antri pengisian dan agent location delay-nya yaitu stasiun pengisian ini sudah disesuaikan dan agent time-nya masih mengikuti. Ini kita ke software Easyfit untuk mengatur delay time-nya. Ini kita masuk ke Excel, lalu untuk data-data ini kita copy saja karena sudah sesuai dengan Easyfit-nya. Kita masuk ke Easyfit, lalu kita copy data tadi yang sudah di Excel tadi. Kita blok yang proses pertama, fit distribution, lalu kita klik discrete, klik OK, dan kita ke goodness of fit, dan di sini didapatkan distribusi yang tingkat pertama adalah discrete uniform. Jadi kita bisa kembali ke AnyLogic, dan kita kembali ke stasiun yang pertama, pengisian bubur rasa, dan untuk deletanya ini kita hapus dulu. Lalu kita ke choose probability distribution, kita pilih hasil tadi yang di Easyfit, yaitu uniform discrete dengan min dan max sesuaikan tadi kita dapat 12 dan 14 sesuai Easyfit-nya tadi 12 dan 14, lalu kita klik OK dan akan langsung muncul delay time sesuai hasil Easyfit. Lalu untuk proses yang kedua penuangan teh lakukan hal yang sama kayak tadi, kita kembali ke tabel, kita blok yang data proses kedua, kita analyze, kita ke fit distribution, kita klik OK dan akan muncul hasilnya yang didapatkan yaitu binomial tingkat pertamanya Logic. Jadi untuk delay time-nya ini bisa dihapus yang tadi resource set-nya kita at least kita ganti operator. Lalu di sini untuk delay time kita hapus dulu dan langsung kita ke choose probability distribution, kita pilih sesuai hasil yaitu binomial. Kita masukkan nilai P-nya sesuai yang tadi 95973 dengan N-nya yaitu 23. Kita klik OK dan akan langsung muncul delay time-nya. Di sini agent location masih sama yaitu antri penuangan T, agent location delay, stasiun penuangan T dengan agent type mengikuti. Selanjutnya kita ke proses yang ketiga, resource set-nya kita atur dulu jadi operator 1. Lalu step-nya masih sama, untuk delay time ini dihapus dulu. Lalu kita ke software Easyfit, kita kembali ke tabel data. Lalu kita blok data proses yang ketiga, ini kita blok aja. Terus kita ke analyze, kita masuk ke fit distribution, kita klik OK. Lalu akan muncul, kita masuk ke good of fit dan muncul di scheduling form yang peringkat pertama. Kita kembali ke AnyLogic. Terus untuk delay time ini kita hapus dulu. Belum kita lanjut ke choose probability distribution karena kita mendapatkan hasil yang sama yaitu uniform discrete. Untuk min dan max disesuaikan dengan hasil yang tadi ya. Jadi kita mendapatkan hasil 10 dan 11. Kita masukkan minnya 10, max-nya 11. Kita klik OK. Dan di sini agent location masih sama, trip pencampuran, agent location delay yaitu stasiun pencampuran dengan agent type mengikuti. Lalu untuk proses yang terakhir penutupan cup, kita masukkan resource set-nya operator 1 dan delay time masih sama step-nya. Kita kembali ke tabel data, kita blok yang data proses terakhir, lalu kita ke analyze dan kita ke fit distribution, kita klik OK. Lalu kita langsung ke goodness of fit aja dan didapatkan masih distribusi yang sama yaitu discrete uniform. Ya, ini kita hapus saja. Lalu kita ke choose probability distribution, kita pilih uniform discrete, masukkan min dan max tadi yaitu 8 dan 9, kita klik OK. Di sini agent location yaitu antri penutupan, agent location delay yaitu stasiun penutupan, dengan agent type yaitu mengikuti.
Lalu di sini terdapat entitas waktu total. Jadi di sini dataset capacity diganti 9999 aja. Terus untuk menuju gudang sudah sesuai, agent type-nya mengikuti. Lalu untuk operator satu, di sini new resource unit kita ganti sebagai operator. Lalu di sini specified by-nya kita ganti resource pool properties, breaks-nya kita centang, dan break schedule kita masukkan yang istirahat kita tadi yang sudah kita buat. Dan unit type-nya sudah. Di sini kita masukkan histogram untuk melihat distribusinya. Ini kita besarkan aja agar lebih jelas. Di sini chart ini kita ganti namanya menjadi waktu underscore total underscore dalam underscore sistem. Lalu untuk di title ini bisa pakai spasi, jadi dinamakan dengan spasi aja. Untuk total dalam sistem sebagai judul chartnya. Untuk histogram ini kita menyesuaikan dengan nama tools tadi, nama waktu total tadi harus sesuai, kapitalnya harus sama, dan underscore-nya harus sama, dan kita tambahkan distribution. Lalu ini kita ganti dengan warna abu-abu. Ini kita besarkan lagi aja. Ini juga kita posisikan yang sesuai dan kita maksimal lagi. Lalu kita bisa coba running. Untuk running ini kita langsung speed up aja biar cepat. Kita lihat prosesnya dan virtual ini sudah hasil akhirnya ketika waktunya selesai untuk produksi. Kita besarkan lalu didapatkan hasil seperti ini. Jadi ini terdapat distribusi waktu total dalam sistemnya, ada grafiknya. Lalu untuk mengecek apakah ada error dalam model kita klik problem dan no problem. Jadi modelnya sudah lancar, no error. Dan kita coba lagi ini, kita speed up aja biar masuk ke hasil akhir. Nah, jadi di sini bisa terlihat ya proses produksinya mulai dari waktu start sampai waktu end. Jadi prosesnya seperti ini bisa terlihat produk-produk kuning itu merupakan produk mengikutinya dan juga terdapat waktu istirahatnya di jam 4 sampai jam 5 dan dengan hasil akhir seperti ini. Di sini kita zoom in aja. Jadi untuk bahan baku data sebesar 131. Untuk menggantinya di sini terlihat angka 0, berarti untuk dalam antrian ini masih 0 dan input dan output sama angkanya yaitu 131. Jadi untuk dua proses ini, pengisian bubur rasa mengikuti dan penuangan teh ke dalam cup ini input dan outputnya masih sama 131 unit dengan 0 antrian dan 0 produk dalam proses. Lalu waktu mulai ini menunjukkan waktu pencatatan mulai masuknya mengikuti dalam empat proses produksi tersebut. Jadi waktu mulainya ini di sini satu ini. Di sini kedua proses untuk input dan outputnya masih sama dan tidak ada produk yang masih dalam proses antrian atau masih dalam proses. Jadi semuanya input dan sudah keluar sebagai output. Terus selanjutnya kita ke proses selanjutnya. Untuk pencampuran ini juga masih sama, jadi input dan output masih 131 dengan outputnya 131 dan produk yang masih dalam antrian itu 0 dan yang masih diproses itu 0 unit. Lalu untuk proses yang terakhir penutupan cup juga masih sama. Lalu di sini terdapat waktu total. Waktu total di sini merupakan waktu akhir pencatatan proses produksinya. Ini kita running lagi. Di sini dari grafik bisa terlihat waktu total dalam sistem ini 436,39 detik.
dengan produk yang paling banyak diproses itu di waktu-waktu pertama, di interval waktu pertama, dan yang seterusnya ini semakin sedikit, hanya berapa persen. Dan di sini kita bisa copy aja untuk grafiknya, ini bisa di copy. Langsung kita masuk ke Excel, kita copy saja di sebelahnya, kita paste. Akan muncul hasil grafiknya yaitu waktu total dalam sistem. Lalu kita kembali lagi ke logiknya, kita kembali ke runningannya, dan untuk yang waktu total ini juga bisa kita klik dan kita kopas saja, kita klik copy, kita copy aja ini. Untuk yang kotak koran itu kita copy dan kita masukkan lagi ke Excel, kita paste di sebelahnya dan akan muncul waktu total ini. Jadi di sini mainnya adalah rata-rata seperti yang tertera di grafik 436,38 detik. Lalu di sini terdapat data PDF, PDF, dan untuk yang kita gunakan dalam waktu total dalam sistem ini kita tidak perlu menggunakan CDF-nya, jadi bisa kita hapus saja untuk kolom CDF ini, kita hapus saja karena nggak perlu. Ini kita delete. Lalu di sini untuk kolom PDF di sini kita copy aja dan kita pindah ke sebelahnya PDF. Lalu untuk bagian from dan to ini bisa kita hapus saja desimalnya, kita kita hapus saja, kita jadikan bilangan bulat. Lalu untuk yang kolom PDF ini angkanya karena dalam bentuk persentase, jadi bisa kita ubah ke persen aja angkanya, dan akan kelihatan. Lalu di sini untuk PDF fix-nya totalnya akan sesuai dengan hasil tadi, yaitu 131 unit. Lalu ini untuk cara bacanya from to PDF dan PDF fix-nya, berarti dari detik ke 47 sampai 268 detik, yang diproduksi adalah 85% produk atau sekitar 111 unit dari total 131 unit. Dan untuk interval seterusnya, cara bacanya masih sama seperti itu. Dari detik 268, detik 488, sampai seterusnya. Dengan persentase yang sangat kecil untuk interval-interval selanjutnya, yaitu mulai dari 0% sampai 2%, yaitu mulai dari 1 sampai 2 unit. Nah, ini kalau kita total PDF hits-nya itu, kita total di sini, kita masukkan rumus, terus sini, sampai ini, enter, dan hasilnya sama, 131 unit. Lalu kita kembali ke logic ini, kita kecilin, kita sudah selesai. Jadi ini hasilnya untuk simulasi awal sudah selesai. Jadi model ini bisa kita save aja. Kita save lagi tugas leksikon, kita save. Lalu untuk file easy fit-nya ini juga bisa kita save sebagai validasi data. Kita rename menjadi, kita save as, kita rename menjadi validasi data tugas leksikon. Dan kita save. Lalu kita di sini akan melanjutkan ke simulasi perbaikannya. Jadi karena tadi tingkat utilitasnya masih 27%, masih bisa dioptimalisasi, maka kita bisa menambahkan skenario perbaikan. Jadi di sini kita ke proses modeling library, kita cari untuk operator, kita masukkan tools research pool, dan di sini kita jadikan operator dual. Jadi di sini kita menambahkan skenario perbaikan dengan menambahkan operator kerja. Karena sebelumnya hanya satu dan menghandle 4 proses, jadi kita tambahkan operator satu lagi untuk
mengambil alih dua stasiun yang terakhir yaitu pencampuran es batu dan penutupan kap. Lalu di sini untuk tempat operatornya kita kopas saja karena sekarang operatornya ada dua. Jadi kita copy, lalu di sini kita paste, kita paste. Sini kita cek lagi. Ke operator 2 ini new research unit kita ganti jadi operator dulu. Lalu untuk specified by-nya ini kita ganti juga. Ini kita lebarkan dulu aja biar kelihatan. Specified by-nya ini kita ganti resource pool properties, terus kita centang yang breaks. Dan untuk yang break schedule ini kita masukkan istirahat tadi. Lalu untuk yang lainnya sudah sesuai. Untuk proses yang ketiga ini kita ganti resource set-nya menjadi operator 2 karena udah diambil alih dengan operator 2. Jadi yang operator 1 itu dihilangin aja. Dan yang lain masih sama isinya. Agent type-nya masih mengikuti. Lalu untuk maximum queue capacity itu juga masih dicentang. Selanjutnya proses terakhir penutupan kap dengan mesin press ini resource sets-nya sama diambil alih oleh operator 2 jadi operator satunya dihapus saja dan untuk yang lainnya ini masih sama dan untuk tempat operator 2 ini sudah attractornya sudah satu dan arahnya sudah 270 derajat. Di sini kita coba running dulu untuk simulasi perbaikannya. Kita cek speed up aja biar lebih cepat. Dan di sini bisa terlihat masih idle time-nya masih lumayan banyak, 44% ini dengan waktu prosesnya, dan berarti dia idle time-nya masih ada 50%. Jadi di sini dia untuk operator satu ini untuk 50%, dan operator 2 tingkat utilisasinya 27%. 27% ini masih bisa dioptimalisasi karena dia masih banyak idle time-nya atau waktu menganggurnya sebesar 73%. Untuk operator satu ini sudah termasuk efisien walaupun masih bisa dioptimalisasi. Di sini kita tambahkan sheet baru. Kita kopas saja waktu total dalam sistem. Ini biar rapi, tabelnya kita rapikan dulu biar terlihat. Lalu kita kembali ke ini logiknya. Kita waktu total nih bisa kita kopas juga. Kita masukkan lagi ke Excel seperti tadi. Jadi di Excel ini kita kopas untuk urut waktu totalnya. Kita kopas di sini. Nah, jadi di sini ada minnya ini 619 detik, bertambah dari yang simulasi awal, kan juga tadi bahan bakunya kita
tambah dari 15 jadi 45. Jadi dengan 619 detik ini masih lebih optimal dibandingkan simulasi awal karena outputnya lebih banyak di sini. Di sini sama kita jadikan persentase. Lalu di sini PDF fixnya ini adalah jumlah unit tadi outputnya yang diproduksi. Dan untuk from to ini kita hilangkan desimalnya, kita jadikan bilangan bulat. Jadi di sini untuk total unit yang diproduksi adalah, ini kita sum aja, kita coba enter 412 unit. Sama seperti hasil running, yaitu total input output adalah 4 optimal dibandingkan simulasi awal yang hanya menghasilkan 131. Baik, cukup sekian presentasi simulasi discrete yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 31. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.